Selamat datang di Falas Talk bersama dengan saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik bersama dengan narasumber kita, Bapak Baroto, Direktur Tata Negara. Pak Baroto, silakan memperkenalkan diri kepada sahabat Falas. Selamat siang Pak Falas, senang sekali saya diundang di forum yang keren ini tentunya ya. Mudah-mudahan juga saya ikut berbagi dan ikut berdiskusi nanti terkait dengan isu yang akan diangkat Pak Falas yang kali ini dan kalau nggak salah mengenai partai politik. Partai politik. Senang sekali Pak Fajar, terima kasih. Baik, Pak Baroto, terima kasih sudah datang di Falas Talk. Ini menjelang pesta demokrasi Pak tahun 2024. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah banyak partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU untuk bisa mengikuti sebagai partai peserta pemilu. Ya. Tentunya kalau kita bicara tentang partai politik ini Pak, kita tidak bisa mengabaikan peran dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Tata Negara, tempatnya Pak Baroto nih. Sebenarnya apa yang menjadikan sebuah partai politik ini bisa mendaftarkan diri ke KPU Pak? Oke, jadi begini. Prinsipnya partai itu bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, kan gitu. Oke. Ya kan, orang bebas di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang dasar kan, berkumpul berserikat. Hanya kemudian persoalannya ketika dia ingin ikut pemilihan umum, dia harus berbadan hukum. Dia harus berbadan hukum. Dan proses berbadan hukum itu yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu yang menjadi clue-nya, menjadi kuncinya di situ. Jadi partai ya sebagian besar orang mendirikan partai yang ingin ikut pemilu rata-rata seperti di Indonesia ini, dan untuk itu makanya memang harus berbadan hukum. Baik. Gitu. Dan badan hukum partai itu berbeda ya Pak dengan badan hukum sebagaimana kita kenal di Direktorat Perdata. Ya. Ada badan hukum perkumpulan, ya, yayasan. Ya. Kalau khusus badan hukum partai politik ini di Direktorat Tata Negara Pak. Di Tata Negara. Oke. Di Direktorat Tata Negara. Baik Pak, mungkin orang mengira parpol itu tentang hanya pemilu saja ya. Apakah ada tujuan filosofis orang sebenarnya mendirikan partai politik itu untuk apa sih Pak? Baik. Orang berkumpul mendirikan partai politik, filosofisnya atau tujuannya untuk apa Pak ya? Intinya kan gini, ini sekelompok orang kan itu punya maksud tujuan tertentu, dan kalau di partai politik kita batasi bahwa ini untuk negara Indonesia kan, itu konteksnya negara Indonesia. Kemudian juga konteksnya adalah kalau partai politik itu adalah nasional. Ini yang membedakan dengan organisasi lain. Jadi kita konteksnya nasional. Tidak bisa, selama ini yang kita kenal di Indonesia adalah partai politik itu sifatnya nasional. Jadi organisasi ini memang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi punya maksud tertentu oleh sekelompok orang, terus tentunya untuk mempunyai tujuan negara. Parameternya adalah Pancasila dan lain sebagainya seperti itu. Memang undang-undang mengatur misalkan pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan, memang harus melalui jalur partai politik ya Pak ya? Ya. Sehingga akhirnya partai politik ini menjadi incaran untuk sekelompok orang ingin menjadi penguasa atau menempatkan kader-kadernya di berbagai tempat begitu Pak ya? Di legislatif ataupun di eksekutif. Ya, karena memang perannya penting sekali Pak. Apalagi di Dewan Perwakilan Rakyat saja kan keterwakilannya melalui partai politik. Betul. Gitu. Jadi betul. Suka tidak suka, ya itu aspirasinya di situ. Gitu. Baik Pak, tentang partai politik ini tadi Bapak sudah jelaskan bahwa dia termasuk badan hukum partai parpol ya Pak ya. Ini termasuk kategori apa ya Pak ya? Lingkup hukum, badan hukum apa dia nih? Partai politik. Jadi begini, kalau yang kita kenal di mungkin kita berangkat dari ormas saja lah ya. Ormas itu kan organisasi masyarakat. Yeah. Nah kalau di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu di situ ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Betul. Ya kalau yang SKT yang di Kemendagri ya Pak ya. Nah itu yang Kemendagri yang tidak berbadan hukum. Nah kalau yang berbadan hukum itu ada di Kementerian Hukum dan HAM yang kita kenal dengan mungkin perkumpulan, yayasan dan lain sebagainya, kan gitulah. Nah kalau yang parpol ini yang membedakan dengan yang lain karena sifatnya nasional tadi, termasuk juga kalau kita nanti melihat persyaratannya di situ.
Rincian persyaratannya di situ berbeda dengan undang-undangnya juga pasti berbeda. Ini lingkupnya adalah Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Kalau seseorang ya Pak, atau sekelompok orang ingin mendirikan partai politik itu, apakah memang mudah atau ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk akhirnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Tata Negara, disahkan dia berbadan hukum? Oke. Jadi untuk mendirikan partai politik itu setidaknya didirikan oleh minimal 30 orang warga negara Indonesia. Minimal 30 orang warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, kemudian berusia 21 tahun, dewasa lah, kemudian mereka tentunya ada akta notaris dan lain sebagainya. Akta pendirian. Cuman yang menjadi persoalan untuk menjadi badan hukum, dia harus mempunyai kepengurusan di wilayah. Nah, sesuai dengan undang-undang partai politik, dia harus mempunyai kepengurusan di 100% provinsi. Wow. 100%. Berarti kalau kita 34 provinsi sekarang harus ada punya. Nah, terus kemudian di tingkat kabupaten kota 75%. 75%. Di provinsi tersebut harus 75% harus punya kepengurusan, dan kemudian di tingkat kecamatan adalah 50%. Nah, ini yang membedakan, tadi saya sampaikan, karena sifatnya nasional, ini salah satu kita lihat dari situ. Cukup ketat juga ya kepengurusan. Apakah termasuk ada aset kantor partai gitu sampai tingkat kecamatan, Pak? Oh iya, karena memang harus Pak dibuktikan. Harus kantor yang memang dikhususkan untuk partai politik tersebut. Jadi kalau pengalaman kita, memang kita ini secara administratif akan melihat dokumennya kan gitu. Tapi dalam beberapa kesempatan kita akan faktual juga. Memang kantor itu harus difungsikan sebagai kantor partai politik. Jadi kan akan kita lihat apakah itu sewa, kalau sewa itu sampai berapa kan gitu loh. Jadi ini memang kantor sekretariat, artinya memang harus punya. Baik, Pak Baroto, ada beberapa partai politik yang lahir belakangan ini yang kita dengar dia tidak melalui proses, tetapi dia membeli badan hukum parpol lain yang sudah pernah ada. Apakah itu dimungkinkan ya Pak? Jadi begini, di undang-undang partai politik, di undang partai politik tidak kenal jual beli seperti itu. Tidak kenal itu kan jual beli. Yang berkembang di luar. Itu kan bahasa media Pak. Nah, bahasa media, bahasa masyarakat seperti jual beli. Dan itu bukan ranah kita. Bahwa itu proses yang di luar sana kan gitu. Intinya kalau kita memandang bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu melayani calon partai baru, partai politik, atau kita melayani juga sebuah partai yang ingin melakukan perubahan, baik itu ada ART-nya atau namanya dan lain sebagainya, kan gitu loh. Jadi sebenarnya prosesnya melalui perubahan ART parpol yang sudah ada. Nah, ya, jadi begitu. Nah, ini info saja loh Pak, ini info saja yang masyarakat juga harus tahu. Saat ini Indonesia ini tidak kurang dari 76 partai politik yang berbadan hukum sejak Republik ini didirikan. Iya, yang parameternya kan badan hukum. Badan hukum parameternya ya. Artinya yang lolos. Mungkin yang bermohon ratusan Pak ya. Ya, parameternya sekarang tercatat seperti itu. Dan ini menjadi terlepas atau aktif atau tidak aktif. Ini hidup, badan hukumnya legal. Dia punya posisi tawar yang tinggi ya. Iya, karena memang untuk pembubaran partai kan harus Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Mekanisme pembubaran partai kan tidak sederhana, kan gitu kan. Setelah menjadi partai politik ya luar biasa kan gitu. Jadi di undang-undang itu tidak diatur ya bahwa partai politik yang sudah berbadan hukum namun tidak aktif dalam periode tertentu maka dapat dibubarkan, nggak ada. Nah itu tidak. Kalau pembubaran partai hanya melalui Mahkamah Konstitusi atau mungkin atas dasar permohonan pembubaran dirinya kan gitu loh. Oke Pak, sekali lagi untuk penegasan, berarti dimungkinkan parpol baru yang ingin mendapatkan jalan pintas dapat merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik lain, sehingga dia bisa mendapatkan badan hukum partai politik yang sebelumnya sudah ada. Nah, jadi begini, kita sebagai instansi yang dalam tanda petik mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan badan hukum partai politik sendiri. Artinya begini, nah kalau bicara masalah tadi, kemungkinan sebuah partai kemudian berubah atau merubah ADART-nya sangat mungkin. Tapi itu tidak dalam koridor kita, tidak dalam jangkauan kita. Memang menjadi otoritas partai kan gitu. Yang penting ketika berproses, misalnya badan hukumnya sudah sesuai dengan aturan.
Kemudian proses perubahannya sudah sesuai dengan aturan. Nah, apa parameternya? Biasanya kita lihat selain undang-undang partai ya, selain undang-undang partai, tentunya kami akan lihat di ADART-nya. Apakah dia dirubah di forum yang memang benar di partai politik itu sendiri, ya kan? Terus kemudian kita cek juga dokumen-dokumennya kan gitu loh, termasuk misalnya forumnya, dan itu pun hanya Kementerian Hukum dan HAM melihat administratifnya saja kan gitu loh. Dan itu yang menjadi komunikasi kita ke mereka. Kami harus pastikan bahwa itu sesuai ADART. Nah. Baik, karena memang Pak menariknya kalau mengikuti dari awal tahap pendirian partai politik sehingga dia berbadan hukum kan harus melalui verifikasi ya. Tapi kalau seandainya hanya dengan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tentu kan tidak melalui verifikasi, hanya melihat proses perubahan ADART-nya ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ada berapa banyak partai politik yang kemungkinan melakukan proses seperti yang tadi Pak? Ya, baru-baru ini terutama. Mungkin banyak catatan yang sudah terjadi ya. Tiba-tiba partai yang muncul ya, orang mengira itu partai baru, ya kan? Padahal reinkarnasi Pak. Nah, padahal ternyata itu sebuah partai yang memang sudah berbadan hukum, berubah menjadi partai X lah misalnya. Partai X. Sebuah partai Y yang sudah berbadan hukum, kemudian berubah menjadi partai Y, X menjadi Y atau sebaliknya kan gitu loh. Menarik sekali nih penjelasan dari Pak Baroto bahwa partai politik itu dapat bereinkarnasi Pak ya. Sebutannya macam-macam Pak, malah sebutnya macam-macam. Secara formal tidak ada seperti itu sebenarnya kan. Secara formal tidak ada di undang-undang, tidak ada, tetapi itu yang berkembang di luar kan. Yang berkembang di luar. Gitu. Baik Pak, kita masuk kepada sebuah tahapan ya Pak ya. Kalau kita lihat ada yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ada parpol yang hidup kemudian menghilang ya. Bukan berarti Ditjen AHU sebenarnya mencabut badan hukum dari parpol tersebut Pak ya. Tapi karena memang pencabutan badan hukum itu memang bukan ranahnya dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Artinya kita sebenarnya seperti tidak memiliki pengawasan kepada partai politik Pak. Karena kita hanya mendirikan dia di awal, tapi prosesnya untuk melihat perkembangan partai politik tersebut dan apa yang dilakukannya, kita tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasinya. Nah itu yang menjadi catatan saya Pak, itu saya juga bahwa Kementerian Hukum dan HAM memang melahirkan badan hukum partai politik. Tapi setelah itu memang kita jangkauannya sangat minim sekali terhadap keberadaan partai politik. Dimungkinkan revisi undang-undang Pak? Sangat mungkin, tapi itu ya saya kira keputusan politik besar sekali itu, karena kan yang mengatur politik ya. Produk politik yang mengatur politik itu luar biasa. Kan gitu. Perlu payung politik juga kan. Ya. Baik Pak Baroto, satu hal kita sama-sama mengetahui bahwa ada begitu banyak politisi yang saat ini bergabung di satu parpol, kemudian di kemudian hari dia bergabung di partai politik lain. Ibaratkan misalkan saya, jangan saya Pak, nanti bahaya kan. Misalkan si A, si A itu terdaftar sebagai anggota di parpol A, kemudian di pemilu berikutnya dia mendirikan parpol B, padahal dia masih terdaftar di parpol A. Nah, itu bagaimana kita melihatnya dalam hal ini Direktorat Perdata? Jadi sudah Tata Negara, sudah sangat jelas. Pertama di persyaratan administratifnya, surat pernyataan tidak terdaftar menjadi anggota partai lain, sudah pasti itu. Sudah pasti ada. Nah, sudah pasti. Nah, kalau bicara problem sekarang saat ini itu tadi ya, kami memang sedang digitalize lah, kami digitalkan database itu. Jadi kalau nanti itu bagus lah, nanti akan terdetek otomatis Pak. Sekarang memang belum bisa kita deteksi ya kejujuran seseorang. Yang kita lakukan Pak, kami ada surat pernyataan di situ bahwa suatu ketika ditemukan yang bersangkutan ini menjadi partai lain, batal Pak. Maka pendirian parpol itu bisa batal karena seseorang yang tidak jujur ya. Karena menjadi salah satu persyaratan itu, menjadi salah satu persyaratan. Dan itu yang hati-hati sekali, itu yang selalu saya sampaikan, yang hati-hati sekali. Termasuk juga harus sepengetahuan partai asalnya. Misalnya partai sebelumnya dia ternyata masih tercatat di partai X, harus ada pernyataan kalau saya harus minta itu. Tidak bisa serta-merta, saya udah keluar, tidak bisa, harus pengetahuan partai asalnya. Itu cara kerja kita. Baik Pak, terkait pemilu 2024 dalam proses sekarang
KPU sedang memverifikasi partai politik. Mungkin sekarang masuk verifikasi administrasi, Pak ya? Administratif. Tentu ini parpol-parpol yang sudah berbadan hukum yang diambil dari AHU, Direktorat Tata Negara. Nah, apakah masih ada komunikasi, misalkan kelengkapan data atau hal-hal lain, korespondensi mengenai hal yang dimintakan oleh KPU, Pak, kepada Direktorat Tata Negara? Begini Pak, masih ya. Jadi begini, mereka kan berproses secara administratif ya. Dalam perjalanan juga banyak partai ini yang masih tambal sulam juga. Mereka masih berubah, menata organisasinya juga. Mereka masih menata sambil, karena memang KPU itu memberikan kesempatan kalau nggak salah paling lambat tanggal 14 atau apa kalau nggak salah ya. Nah, jadi selama situ saat ini rupanya ada fenomena juga beberapa partai yang melakukan perubahan. Apakah itu kepengurusan atau apapun lah, gitu. Nah, itulah yang menjadi akses ke kita. Jadi mereka pasti harus ke Kementerian Hukum dan HAM kan gitu. Selain itu juga KPU akan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu itu dasarnya adalah kita, Pak. Jadi KPU juga selalu update juga terhadap partai yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga, yang ketiga ini, dalam perjalanan partai ini banyak yang konflik, Pak. Ada beberapa yang konflik. Jadi yang tercatat di KPU tentunya akan berubah ketika ada perubahan keputusan. Nah, itu yang menjadi catatan kita, dan tentunya Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian dari itu. Karena dari sana. Baik, kalau kita itu Pak melakukan verifikasi administratif. Kalau KPU itu melakukan verifikasi administratif dan faktual. Apa beda verifikasi administratif di KPU dengan di Kementerian Hukum dan HAM, Pak? Baik. Jadi begini, kalau memang di KPU pasti lebih rigid, Pak. Karena itu menyangkut hak suara. Kalau kami tentunya suasananya adalah menyangkut keberadaan badan hukum partai politik itu sendiri. Parameternya kan seperti itu. Nah, kalau KPU itu kan rigid, mereka person, bahkan KTP sampai level KTP kan ya. Mereka cek itu mungkin ke buku capil ya. Kalau kita aspeknya badan hukum partai politik sendiri. Jadi kalau secara administratif kami lakukan juga, Pak, secara random, bahkan juga memang kalau memungkinkan masing-masing kami cek, karena kami punya secara vertikal punya kanwil kan. Iya. Secara vertikal Kementerian Hukum dan HAM punya kanwil. Bisa ngecek di lapangan. Bisa, ya? Kami sekarang program ke depan kanwil punya kewajiban harus melaporkan keberadaan kantor tingkat provinsi partai politik. Nah, ini menjadi program kita, Pak. Jadi memang kami justru akan mengecek faktual juga bahwa kalau partai ini sudah di SK-kan di atas, ya di bawah harus nyata. Punya kepengurusan di provinsi, punya kepengurusan di kabupaten kota. Nah, ini kita dipermudah dengan adanya kanwil itu. Dan ini kita akan penguatan fungsi kanwil, Pak. Sekarang ini sedang penguatan fungsi itu. Baik. Bagaimana Pak terkait partai politik lokal, contoh seperti di Aceh ada parpol lokal. Apakah verifikasinya juga dilakukan menjadi bagian dari Direktorat Tata Negara untuk memverifikasinya? Untuk partai lokal kan memang baru ada di Aceh, dan secara undang-undang memang di situ terikat di pemerintah daerah dan kantor wilayah, Pak. Jadi memang belum ke pusat, tapi menjadi kewajiban kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi. Tapi ya namanya kita institusi yang sama, secara koordinasi mereka tetap dalam kontrol kita. Jadi apa-apa kita koordinasi, termasuk jika ada persoalan ya tetap koordinasi. Tapi memang kewenangannya ada di kantor wilayah. Kewenangan di kantor wilayah. Kewenangan di kantor wilayah. Pak, baru-baru ini kita melihat bahwa pemerintah mengesahkan 3 daerah otonom baru. Apakah proses verifikasi administrasi itu termasuk di 3 daerah otonom baru tersebut, Pak, yang akan mengikuti pemilu di 2024? Data provinsi kita basisnya adalah Kementerian Dalam Negeri, Pak. Nah, kita selalu mendasar ke sana. Jumlah itu mendasar ke sana. Kalau nggak salah kemarin terakhir 34 kalau nggak salah ya. Belum 37, Pak ya? Nah, kita update. Kita selalu update. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Baik. Makanya setiap permohonan sebuah partai pun kami selalu basicnya datanya dari provinsinya dari Kementerian Dalam Negeri. Bila 34 ya 34. Iya. Oke, terima kasih Pak Baroto. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada aturan atau kebijakan yang saat ini sedang dikaji terkait partai politik, Pak?
dengan segala dinamika yang mungkin terjadi di kemudian hari. Oke, jadi kami tentunya ingin penguatan Kementerian Hukum dan HAM dalam arti begini, peran sebagai lembaga yang satu-satunya yang melahirkan partai politik ini, saya kira juga kita selain memang secara internal harus rigid, harus baik, harus bagus, kami juga ingin juga mempunyai kewenangan juga dalam arti begini, dalam arti kami tidak menyampuri partai politik, tapi secara organisasi karena memang prosesnya ada di kita, tentunya kami bisa menentukan standar, Pak. Ini saya harus sampaikan, saya kira banyak partai, kalau saya bilang nggak sebagian besar, secara internal organisasinya tidak cukup bagus-bagus amat. Nah, sehingga kami, sepengalaman kami, karena tugas fungsi kami, sebenarnya ada parameter yang pas. Misalnya salah satu contohnya, Undang-Undang Partai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini kan mewajibkan punya mahkamah partai. Tidak ada aturan untuk berapanya, siapanya, kan gitu loh. Tapi di situ sebenarnya kita melihat kalau mahkamah partai itu kan lembaga adjudikasi yang difungsikan sebagai lembaga independen. Nah, banyak awal-awalnya yang pengurus merangkap mahkamah partai, terus kemudian bahkan ketua kok mahkamah partai ini kan menjadi di luar tujuan, kan gitu loh. Tujuannya untuk memberikan hal yang fair, kan gitu, tapi ternyata itu juga, kan gitu loh. Nah, makanya kami sekarang ini lagi menggagas, dan ini sudah kita praktekkan juga. Setiap permohonan kami akan cek, pertama ya dia harus independen, itu satu. Terus berdasarkan pengalaman, jumlah pun menjadi masalah juga. Kalau jumlah mahkamah partai itu genap, masih berpotensi juga. Harus ganjil, Pak ya? Nah, kami upayakan harus ganjil. Kami upayakan ganjil. Nah, ini kan tidak ada di undang-undang dan kita lakukan. Ini yang akan kita benahi. Itu yang menjadi catatan kita. Terus kemudian juga mengenai kewenangan atau instrumen dari organisasi partai. Misalnya masalah pergantian kepengurusan, Pak. Ini yang kami coba sesuai kewenangan kami akan cek prosesnya seperti apa. Kan kalau demokrasi kan parameternya universal, kan gitu loh. Meskipun kalau bicara masalah otonomi, partai punya otonomi, tapi kalau kita mengarahnya bahwa partai ini sebagai instrumen demokrasi, ya tentunya kita harus ke arah sana. Nah, Kementerian Hukum dan HAM saya mencoba itu. Kita buka ruang diskusi, tidak boleh otoriter di situ dan lain sebagainya. Jadi mekanisme demokrasi dalam partai politik itu harus dikedepankan. Karena dia adalah parpol yang nanti menjalankan aspirasi masyarakat yang diwakilinya baik itu di legislatif maupun di eksekutif tentunya ya Pak ya, sebagai kepala daerah. Baik Pak Baroto, kita berharap konsentrasi politik di 2024 dengan parpol yang sekarang sedang diverifikasi oleh KPU bisa berjalan dengan baik, Pak. Ya, harapannya begitu, karena memang luar biasa partai ini, luar biasa pengaruhnya, kan gitu loh. Baik, Pak. Terima kasih Pak Baroto sudah bersama dengan Falastalk. Narasumber kita pada kali ini energik, muda, dan bersemangat untuk menyampaikan berbagai hal terkait partai politik. Sahabat Falas, jangan lupa subscribe, like, dan berikan notifikasi untuk setiap konten Falastalk yang diterima supaya bisa mendapatkan akses yang pertama kali. Terima kasih Pak Baroto sudah hadir di Falastalk. Senang sekali Pak. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berdiskusi dengan topik yang lain. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.